Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Alamsyah. Di video kali ini saya akan menceritakan pahlawan nasional yang bernama Teuku Umar. Lahir di Meulabo, Aceh Barat pada 1854. Teuku Umar adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tercatat pria yang diyakini memiliki taktik unik melawan penjajah. Ia pernah memimpin perang gerilya di Aceh sejak tahun 1873 sampai 1899. Teuku Umar sendiri merupakan keturunan Minangkabau. Kakeknya Datuk Makdum Sadi dikenal sejak berjasa terhadap Sultan Aceh. Teuku Umar kecil memiliki sifat pemberani. Selain itu, ia juga dikenal tegas dan pantang menyerah, serta memiliki hobi berkelahi. Ketika berusia 19 tahun dan diangkat sebagai Kukshit Daya Meulabo, terjadi Perang Aceh. Teuku Umar lantas bergabung bersama para pejuang di kampungnya hingga Aceh Barat. Setahun kemudian, Teuku Umar melepas masa lajangnya dengan Nyak Sofia, anak Wali Balang Gelumpang, dan karena ingin meningkatkan derajatnya, kemudian ia menikah lagi dengan putri Panglima Sagi Mukim bernama Nyak Malikhai, yang membuatnya menerima gelar Teuku dan dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian. Tak hanya sampai di situ, di tahun 1880 Teuku Umar kembali menikah, kali ini dengan putri pamannya, janda Teuku Ibrahim Lamnga bernama Cut Nyak Dien. Keduanya lantas berjuang bersama menyerang pos-pos Belanda di Krueng. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun, 1 tahun kemudian, perang kembali tersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Dien marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Lama kemudian, Teuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Panglewat sebagai tangan kanannya. 30 Maret 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukannya yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang 18.000 dolar. Teuku Umar yang dibantu Teuku Panglima Polem Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dijkerhoek sebagai pengganti Gubernur Benteng yang telah memberi kepercayaan kepada Teuku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teuku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heut bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teuku Umar. Serangan mendadak ke area Meulabo itulah yang merenggut nyawa Teuku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teuku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November 1973. Nama pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan di kota-kota besar.